Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat, teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada beberapa yang bertanya tentang mengangkat tangan dalam sholat. Tetapi yang ditanyakan bukan letaknya di mana saja, namun yang ditanyakan itu adalah ukuran mengangkat tangan itu seperti apa. Berkaitan dengan itu, saya mencoba mencari beberapa petunjuk yang berkaitan dengan mengangkat tangan di dalam sholat. Ternyata ada beberapa perbedaan. Salah satunya kalau kita sebut mengangkat tangan menurut 4 madhab. Yang pertama, madhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Ini dalam pendapat madhab Hanafi. Jadi disunahkan mengangkat tangan ketika sholat takbiratul ihram itu adalah sejajar dengan telinga, minimal jempolnya itu menyentuh telinga. Itu ukurannya. Dalam hal ini madhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu kalau riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah pasti sahih gitu ya, kita tahu itu. Diriwayatkan kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idab tatahas sholata. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai sholatnya. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi yang tadi Imam Hanafi berpendapat bahwa melalui hadis ini mengangkat kedua tangan itu disunahkan sejajar dengan kedua telinga, minimal menyentuh kepada daun telinganya, yang ini yang di bawahnya. Atau juga dalam riwayat Imam Muslim an Malik ibn Huwairis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunaihi wa fi riwayatin furu'a udunaihi, rawahu Muslim. Yang artinya begini, sesungguhnya Nabi SAW ketika bertakbir dalam sholat mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh telinganya, Di sini dalam riwayat lain wa fi riwayatin furu'a udunaihi, yaitu dengan daun telinga yang kecil ini nih. Orang Sunda menyebutnya itu pentil celi gitu. Nah, kan dari atas ada yang keras, ada yang lemes. Nah, ini orang Sunda bilangnya pentil celi. Nah, furu'a udunaihi itu. Jadi sampai jempolnya itu menyentuh kepada furu'a udunaihi atau yuhadi bihima udunaihi, sampai tangannya itu menyentuh telinganya. Kemudian ada lagi Anil Barra ibni Azibin kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a yadaihi hatta takuna ibhamuhu hida'a udunaihi. Hadis ini menjelaskan dari Al-Bar bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sholat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangan Rasul itu menyentuh kedua ujung telinganya. Ini yang dimaksud ujung telinga. Nah, ketika Rasul bertakbir dalam sholat, menurut riwayat yang ini sampai menyentuh jempolnya Rasul itu kepada ujung telinganya. Masya Allah.
Ini yang dipakai dasar atau dalil dalam madhab yang tadi, yaitu dalam madhab Hanafi, ya, dalam madhab Hanafi. Nah, kemudian yang kedua, madhab Maliki. Perbedaan udah biasa. Jadi kita jangan suka kaget dengan apa? Perbedaan. Santai saja lah. Oh, ngangkat tangan ini sunnah ya. Jangan sampai berantem mau beda ngangkat tangannya gitu. Madhab Maliki berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan bahu atau pundaknya. Ya, ini pundak lah. Sejajar dengan bahu atau pundak. Dalam masalah ini, madhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tadi dibacakan dari Ibnu Umar. An Ibni Umar annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idab tatahas salat. Itu yang menjadi dasar, menjadi dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat bertakbir, maksudnya idab tatah sholat, apabila memulai sholat takbiratul ihram, Rasul itu yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Rasul mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai sholat. Nah, makna setinggi pundak ini yang tadi ditafsirkan dalam madhab siapa tadi? Hanafi ya. Dalam madhab Hanafi yaitu sampai menyentuh telinga gitu ya. Nah, di sini hadisnya seperti itu. Ini hadis muttafaqun alaih. Tadi sudah dibaca. Itu madhab Maliki ya. Kemudian yang ketiga dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i berpendapat, ulama-ulama madhab Syafi'i berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga, minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Nah, ini pendapat dalam madhab Asy-Syafi'i. Ini sama seperti pendapat madhab Hanafi. Riwayatnya yaitu An Ibni Umar annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idab tataha salat. Nah, idab tataha salat ada dalam kitab Mughnil Muhtaj ya. Nah, dalam kitab Mughnil Muhtaj di sini dijelaskan. Coba. Nah, sengaja saya cari-cari ya. Jadi madhab Syafi'i itu sama dengan pendapat siapa? Madhab Hanafi tadi ya, madhab Hanafi. Nah, di Mughni Muhtaj ini kitab yang ada pada saya juz 1 halaman 221. Wa yusannu lil musalli raf'u yadayhi fi takbirihi lil ihrami bil ijma'i kama naqalahu Ibnu Mundir. Nah, disebutkan di sini hadwa mankibaihi. Nah, disebutkan hadwa mankibaihi. Jadi Imam Syafi'i mengartikannya seperti itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dalam salatnya. Muttafaqun alaihi ya. Nah, disebutkan bahwa makna daripada hadwa mankibaihi sekira ujung-ujung jari tangannya itu sekira ujung-ujung jari tangannya itu ada di sejajar telinga, di atas telinga ya. Kemudian jempolnya wa ibhamahu, nah, jempolnya itu ada di daun telinganya, nempel di daun telinganya gitu. Ini yang dimaksud di Mughni Muhtaj dijelaskan. Jadi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memulai sholatnya itu beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sama hadis-hadisnya dengan yang tadi.
An Malik ibnil Huwairis, ini juga menjadikan dasar bagi kalangan ulama Asy-Syafi'i. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunaihi wa fi riwayatin furu'a udunaihi. Sama seperti yang tadi hadisnya, sungguhnya Nabi SAW ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh telinganya. Itu hadis riwayat Muslim sahih ya. Juga sama dijadikan dasar oleh kalangan ulama Asy-Syafi'i anil Barra'i bin Azib bin kan Rasulullah SAW idza shalla rafa'a yadayhi hatta takuna ibhamahu hida'a udnaihi. Disebutkan dari Al-Bar bin Azib, tadi sudah dibaca bahwa Rasulullah SAW bila sholat mengangkat kedua tangannya itu hingga kedua jempol tangannya itu menyentuh kedua ujung telinga. Sini nih, hadis riwayat Ahmad. Itu yang ketiga, pendapat dalam kalangan madhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, pendapat di kalangan ulama madhab Hanbali berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan boleh dengan dua cara. Boleh dengan dua cara. Boleh sejajar dengan bahu, atau pundaknya, ini sejajar dengan ini. Makanya ada yang mengartikan begini, ada yang mengartikan sejajar itu di atas di sini. Nah, ada yang di sini, ada yang di sini. Karena memang memaknainya seperti itu, sejajar dengan bahu, atau apa? Boleh sejajar dengan bahunya atau pundaknya, dan boleh sejajar dengan kedua telinganya. Berarti di sini ya sejajar. Nah, itu yang dijadikan dalam pendapat ulama madhab Hanbali. Dalil-dalilnya sama seperti tadi, yaitu dari Ibnu Umar, kemudian An Malik bin Huwairis, kemudian dari Barra'i bin Azib ya. Itu diantaranya pendapat-pendapat ulama 4 madhab. Itu yang bisa saya temukan dalil-dalil cara mengangkat kedua tangan ketika sholat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada yang berpendapat sejajar dengan bahu, ada yang berpendapat sejajar dengan telinga, kemudian jempolnya itu menyentuh telinga, atau ada yang menyebutkan tidak menyentuh tapi dekat dengan ujung telinga. Ada yang menyebutkan menyentuh ujung telinga. Ada juga dalam pendapat yang keempat ulama madhab Hambali, yaitu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Nah, itu barangkali nanti kita insya Allah mudah-mudahan bertemu di video-video berikutnya ya, di kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.